Kalau semua yang aku keluarin buat K-pop, rumah mah dapet. Jadi I have no memories juga tentang One One Singapura. Intinya gue gak punya fancam One One kecuali yang pertama kali gue datengin fan meet di Jakarta. Itu doang yang boleh. Sama One One gue bahkan pernah high touch waktu yang fan meet itu. Sama Seventeen pun gue pernah high touch yang 2016. Wow. Kayak di masa-masa itu ya, maksudnya masih bisa gitu kan. Mereka menyelamatkan hidup aku dengan cara mereka masing-masing. Annyeonghaseyo. Khusus hari ini saya akan sedikit berbahasa Korea. Halo semuanya, welcome back to Chamber Talks with Raffi Andika. Ya, seperti tadi saya bilang ya, akan agak sedikit Korea-Korea ya. Di sini udah ngomong sedikit berapa kali nih gue tadi. Hari ini di kamar kita ini sudah kedatangan salah satu teman baik saya dari Jakarta dia hari ini jauh-jauh ke sini demi Chamber Talks. Siapa lagi? Enggak, bentar. Kita sebut dulu dia siapa. Dia adalah seorang konten kreator, musisi juga, dan inilah saya kalau berguru K-pop sama dia lah pokoknya. Siapa lagi kalau bukan JW. Halo. Terima kasih sudah mengajak saya ya, Bang Dika. Ini adalah dilema syuting Chamber Talks dengan teman sendiri. Ini menjadi dilema karena kalau di belakang kamera kan, ternyata gini maksudnya. Kalau depan kamera kita harus bersahaja. Iya, bersahaja. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Gitu. Jadi di Korea tuh gitu kalau salamannya. Enggak sih. Enggak juga. Gini aja, Bang. Oh, gini aja cukup. Ya, jarang begini. Ada tapi jarang. Kan mereka saya lebih ke gini nggak ada gini. Waduh, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ciceo, apa kabar? Baik. Gimana perjalanannya dari Jakarta? Tidur sih tadi, Bang. Tidur. Dari Tangerang ya sebenarnya ya, teman-teman. Anak iya. Banten. Yo, iya. Ciceo, tapi sebelum kita ngomongin deep dive into yang biasa obrolin, kita love dive. Baru mulai. Oh, sorry. Kalau ngobrol sama beliau dia saya tidak bisa tidak merah mukanya, soalnya banyak hal-hal menyenangkan tentang bias saya yang akan dibahas sama beliau nanti ya. Ciceo. Yes. Ngeluarin single ketiga nih dengar-dengar. Enggak ya? Single keberapa tuh? 13 ya apa? 14 ya. Lupa, nggak ngitung lupa. Single, pokoknya udah banyak banget lah single situ gitu kan. Tapi yang sekarang judulnya I'll Be Fine. Itu pertama kali collab sama orang ya? Nah iya, makanya aku tuh lihat kalau misalnya kita ngikutin di sosial media gitu, terus lihat di digital streaming platform gitu. Jennifer Wirawan, lagunya tuh kan solo. Sekarang duet sama Chris. Betul. Itu gimana ceritanya sampai duet sama Chris tuh? Sebenarnya Chris itu sama aku kenal dari SMP. Walaupun kita beda cabang, tapi sama-sama di SMP IPK. Nah aku tuh di Puri, dia di Pluit kalau nggak salah. Maaf ya Chris kalau salah. Terus kita tuh ketemu di satu acara lumayan akbar lah di antara IPK itu. Jadi anak-anak SMP semua diminta, kan kita base-nya Kristen ya sekolahnya. Jadi pelayanan untuk acara Paskah. Nah Chris tuh paduan suara, aku juga paduan suara. Terus kita ketemu, jadi gabungan. Anak Puri berapa, anak Pluit berapa, anak Tomang berapa. Tapi terus IPK jadi, gitu? Iya, nanti kebaktiannya itu kita melayani guru-guru seluruh Suri PK atau Suri SMP aku lupa pokoknya gitu. Situ ketemu tapi dulu nggak ngobrol, kayak cuma tahu ya udah gitu. Dia saya lebih ngobrol ke teman-temanku yang lain gitu. Terus waktu kuliah ternyata ketemu lagi. Kita satu kampus di UMN. Oh, anak Tangerang banget tuh berarti ya. Iya. Sebanteng. Oke. Tapi Chris DKV kalau nggak salah, ya harusnya di DKV. Aku jurnalistik. Cuma temanku yang teman dekat sekelas ada jurnalistik juga. Nah, aku JW kan, temanku cewek. Nah, sama-sama wirawan teman-teman. Jennifer Wirawan. W-nya itu bukan stereotip ya, beneran wirawan ya. Beneran wirawan. Itu beneran stereotip soalnya kalau teman-teman yang Chinese, W belakangnya pasti wirawan. Itu sebuah template ya. Dia juga Chinese lagi temenku yang wirawan. Iya. Kan? Dia Lampung, dia anak Lampung. Oke. Terus jadi kan karena namanya sama suka K-pop sama wirawan. Sering banyak sekelas, deket lah kita. Pada suatu hari dia tuh ikut organisasi lah, namanya apa ya, kampus visit kalau nggak salah. Iya, kayak kampus visit. Chris juga join di situ dan dia juga deket sama Chris. Terus diajak lah kayak kita kayak ketemu di kantin atau ketemu di lobi mana. Terus gue kayak, Chris,
kita pernah ketemu tahu dia kayak iya gue juga notice lu gitu. Lalu kita jadi dari situlah baru mulai ngobrol, tapi nggak yang deket banget. Kita sering karena beda jurusan. Terus aku juga nggak masuk kampus visit itu kan. Terus kayak ngobrol-ngobrol, cuma sekedarnya balas-balasan story dan lain-lain. Aku udah mulai jadi content creator, Chris belum gitu. Cuma kayak udah bikin cover dengan happy aja gitu karena masih kerja sebagai desainer grafis ya dulu Chris. Nah itu barulah pas pandemi kita mulai cover lagi sedikit, atau sebelum pandemi itu mulai cover Chris mulai naik kan di TikTok. Betul, yang pakai ukulele itu dia. Betul. Habis itu kekenyangan teman-teman. Minum. Kekenyangan teman-teman. Nah, ini enak teman-teman. Bisa aja masuknya. Terus. Dari situ si Chris nih baru yang kayak bukan baru kayak ngajakin lagi, "Jewe mau nggak cover?" "Ya, ayo cover." Karena banyak ya lagu Korea apalagi yang berdua. Betul. Som. Ya. Terus lagunya siapa lagi dulu ya, Chungha sama siapa lah ada. Dio lah salah satu yang sering berdua juga sama cewek. Oh ya, kemarin kan akhirnya. Nah, waktu ada suatu saat tuh kapan kayak mulai 2023. Jadi lagu ini tuh dibikinnya antara Februari atau Agustus 2023 gitu. Udah lama? Udah. Jadi kita mulai ngerjain. Gitu. Akhirnya kayak nyari mau bikin lagu apa ya gitu. Sekalian masuk nih pembahasan lagunya ya. Jadi lebih nih. Ke dari mulai sebelum itu jadi kayak kita punya grup di WhatsApp. Isinya tadinya cuma berempat. Aku, Borasem, Borasem content creator juga kan. Chris, ada lagi Ciguin tuh dia gambar. Terus kita berempat ini empat-empatnya dulu waktu zaman pandemi awal ENFP. Jadi kita bikin lah grup di WhatsApp, ngobrol, kenalan, terus jadi sering main segala macam. Terus karena aku sih paling payah ya bahasa Koreanya. Yang 3 itu kan jago. Yang 3 benar jago ya. Bora guru ya namanya, betul ya. Itu saya itu kita tuh sering ketemu temennya Bora kan banyak yang orang Korea gitu. Beneran ya? Ya beneran orang Korea gitu di Indonesia. Jadi ketemu lah, main, ngobrol-ngobrol dari situ. Nah terus Chris sama Gwyn ternyata tetangga. Maksudnya beda perumahan gitu. Daerahnya deket lah gitu. Terus makanya jadi sering bareng. Bora jauh sih dari Depok. Nah sekarang pindah Cibubur setelah punya keluarga sendiri kan, setelah nikah. Jadi kayak banyak lah itu perjalanan gitu. Nah nggak tahu itu tuh kayak pop up aja dari Chris, "Joy, kita bikin lagu yuk." Gitu. Dia yang inisiasi berarti ya. Ayo, saya kan anaknya pengikut ya. Iya. Gas, ayo gitu. Akhirnya ke rumah dia. Karena equipment dia lebih lengkap ya, gitu kan. Terus ya udah ngulik deh tuh di situ seharian. Jadi satu gitu. Itu cuma sehari jadi langsung. Iya, jadi. Tapi nulisnya udah lama kan? Nulisnya lama, kayak ntar Februari atau Agustus gitu. Terus baru dia bikinin demo karena alatnya punya dia juga ya, maksudnya kan udah selesai, dia bikin nih. Terus kayaknya selesai mixing tuh. Dan aku datang lagi kan rekaman Agustus. Agustus 2023 kalau nggak salah ya. Terus itu barulah proses baru akhirnya kemarin kan dirilis ya kalau nggak salah ya. Kalau salah maaf deh. Single itu sendiri. Pokoknya tapi kan baru rilis kemarin kan. Nah, tapi alasan kita bikin lagu itu lebih ke kayak yang bikin lagu apa gitu. Apa ya kayak yang jujur kayak kalau misalnya ditanya lagu Chris pun maksudnya nggak semua, tapi sebagian juga udah bahas yang paling banyak lah yang dibahas cinta lah segala macam kayak punya aku juga gitu. Apalagi kan aku ada beberapa yang based on alternate universe yang di Twitter gitu kan, kayak izin lama autornya. Tapi kan mereka juga bikin ceritanya cinta ya udah jadi lagunya banyak kan tentang cinta. Apalagi kan saya banyak membuat lagu untuk cowok-cowok yang tidak tahu saya hidup gitu kan. Gitu kan. Itu lagi. Ya bosen lah apa ya gitu. Yaudah kita bahas aja. Lupa deh siapa yang cetusin kayak yaudah kita bikin tentang ini aja yang kayak kita sering ditanyain kan. Karena umurnya kita tuh mirip, dia 96 Desember, aku Januari 97. Cuma beda sebulan kan. Kita ini aja lah. Sering kalau ditanyain, kapan lu nikah? Lu kapan? Gini. Aku sering nanya kayak, kan dari cewek ya? Kapan lu nikah gitu? Iya. Umur segini. Ya udah lu sering tanyain nggak gitu. Kalau gue sering dibilang gue gendut gitu. Gitu semacam kayak gitulah yang stereotype insecurities lah ya. Yang kayak tante om nyebelin waktu lebaran. Atau lagi sincia. Ya. Aku pernah diginiin sama om aku. Pegang betis saya. Gede banget. Gitu kebayang. Terus beginiin, ya iyalah banyak duit bisa makan.
Itu mic ya kalau ada langsung Om drop itu. Itu dia. Karena kayak apa ya emang kenapa sih ya gitu ya. Maksudnya doain aja gue sehat gitu. Dan itu bahkan gue gak segendut sekarang gitu. Itu sebelum pandemi which is 10 kilo saya yang lalu. 10 kilo yang lalu. 10 kilo yang lalu teman-teman. Gitu kayak lebih dari apapun maksudnya kayak iya udah kalau emang mau bilang kayaknya kamu agak terlalu besar kayak boleh kayak better diturunin deh maksudnya buat kesehatan kamu. I mean it's better karena kita tahu itu positif dan kayak you mean good. You mean well gitu. Kalau kayak itu memang kayak apalagi gimana juga om ya, bukan tante gitu. Mereka gede banget gitu. Terus kayak iyalah ada duitnya buat makan. Gue gituin. Ini ponakan kurang ajar emang. Wow. Sorry. Semua tante aku lawan. Kalau menurut aku nggak make sense. Kalau mereka baik ya aku baik juga. Tapi masuk akal kenapa Cici harus speak up gitu. Gitu. Dan itu di depan keluarga besar coy gitu kan kayak gitu. Ya Allah jahat banget gue tapi. Sorry. Gitulah intinya semacam kayak gitu yang dari pengalaman kita lah. Maksudnya gitu kan dan kita kan sama-sama Chinese, maksudnya sama Cindo, ya mungkin lebih relate juga. Tapi kan ternyata pembicaraan kayak gitu pun banyak kan di mana-mana. Kayak setelah mulai terpapar internet kan barulah kayak banyak orang yang non Chinese maksudnya gitu ya, kayak cerita di Lebaran juga digituin. Gue yang baru tahu, oh gitu loh. Itu kayak terpapar baru kayak ya sejak kuliah karena baru mulai banyak terpapar teman-teman yang non muslim baru mulai kenalan kan karena sampai SMA tuh dari TK sampai SMA aku tuh sekolahnya Kristen. Gimana juga pas kuliah jebret dunia baru gitu kan kayak oke, gitu loh. Karena UMN tuh swasta tapi banyak banget yang maksudnya nyampur banget. Termasuk yang nyampur banget kan. Dekat lah sama kampus aku lah. Aku kan UPH. Jadi memang sering tektokannya kalau apalagi main Tamiya kan seberang UMN tuh betul. Ada. Si Lawson yang di atasnya tuh ada Tamiya. Gitu. Ci, tapi dari lagu ini gitu Ci tuh punya apa sih kayak harapan tersendiri kayak orang kalau baca kalimat I'll be fine aja tuh denger lagu Cici sama Chris nih. Berharap ada harapan tersendiri gak sih? Ya berharap lebih kayak gimana ya kalau aku bilang kayak lo lawan kayak gue enggak semua orang bisa kayak gitu, enggak semua orang punya kemampuan, punya keberanian juga. Dan enggak semua orang mungkin gini, gue nggak tahu apa yang terjadi di belakangnya sampai dia nggak berani ngelawan om tante atau siapapun yang ngomong jahat ke dia gitu atau nyakitin hatinya gitu. Tapi at least kalaupun emang lu nggak berani ngelawan langsung, percayalah kalau you will be fine gitu loh. Kayak maksudnya jadi penguat sendiri antara untuk mendorong buat ngelawan atau kayak udah maksudnya kayak yang lebih gue tahu tapi kayak dalam hati gue nggak apa-apa. Gitu. Karena di bagian depannya kan merenung kan. Iya liriknya di awal-awal tuh kayak apa sih yang terjadi saat ini gitu. Kayak ada yang kalimat yang gue ingetin kayak gue yang bikin deh kayak sebenarnya tuh kayaknya yang apakah yang mengekang gue tuh diri gue sendiri. Gitu loh. Sebenarnya apa sih yang mengekang gue? Jangan-jangan gue sendiri gitu. Jadi kayak mungkin nyari juga apa sih sebenarnya yang bikin gue nggak berani melakukan A, B, C. Apa sih yang sebenarnya misalnya nih kayak kemarin kan gue sharing ya, gue mau coba kuliah lagi gitu. Banyak akhirnya yang bales ternyata maksudnya nggak ada kata terlambat ya buat ulang mimpinya. Ada yang bales gitu. Kayak Cici bikin aku inget, aku masih punya mimpi loh yang belum aku coba capai. Terhenti karena pandemi terhenti karena apa gitu. Kayak jujur gue juga terhenti karena dulu ya udahlah kuliah dulu di Indonesia karena keluar dari luar negeri mahal ya teman-teman ya. Realistis dong karena kalau beasiswa nggak tentu apakah gue masih harus nunggu lagi. Terus kalau misalnya nggak lulus ya, terus persiapannya juga ribet, ngejar waktu karena gue kan termasuk di angkatan gue pun gue termasuk yang tua ya. Karena Januari teman-teman. Halo. Gitu kan. Keluar tuh di sini. Maaf. Suara kenceng banget tuh. Iya kan gitu ya. Ngejar waktu ya. Lagi anak tunggal gitu kan. Kasian lah kalau gap year lagi gitu kan. Akhirnya udahlah kuliah dulu di Indonesia gitu.
ada nih kayak S2 mau setelah udah kerja, udah bisa dulu punya basis lah, punya tabungan juga sendiri at least gitu ya. Jangan kayak bener-bener gak punya apa-apa ya teman-teman terbang gitu kan. Takutnya abis itu jadi apa teman-teman. Ini realistis, tapi hidupnya tuh sangat realistis si cewek ini. Iya betul, iya. tapi tetap K-pop, goblok emang agak-agak suka tenggelam dalam gitu. Ci, tapi that's a good message, dan mungkin teman-teman yang nonton ini kalau memang kalian belum dengar lagunya, coba deh. Itu liriknya sangat meng-encourage banget. Dan kalau mau dengerin bisa di mana, Ci? Bisa di Spotify, Apple Music, di YouTube Music, YouTube ada, di YouTube juga ada lirik videonya. Di channel siapa? Di channelnya Chris. Chris Andrian ya? Chris Andrian Yang. Chris Andrian ya. Yes, kalau di Spotify bisa search nama aku sama Chris, soalnya jadi satu. Jadi satu, ya. Dan di TikTok juga aku udah bikinin template-nya. Jadi selamat dipakai ya, lalu kau kirimkan kepada orang-orang di seluruh dunia. Baca! Siapa tahu gitu. bias kalian denger, lihat, nonton. Siapa tahu lewat FYP orang-orang terus bilang kayak nih lihat kata staffnya, nih ada nih fans lu nih nge-tag ini gitu. Siapa tahu kayak I'll be fine. Gitu. Soalnya yang kita pakai ya liriknya kan bagian yang paling gamblang ya. Yang kayak bener-bener kenapa lu masih single, kenapa lu belum nikah, kapan lu punya anak, lu nggak bakal makin muda loh, lu akan makin tua. Keren sih anjir message-nya. Keren. Itu, kenapa lu gendut, kenapa lu kurus banget, lu harusnya makan kurangin, makan lagi. Itu saya mamah gue banget kebetulan ya. Oke. Yang kayak, kamu gendut banget sih. Nah, itu dia bagi 2 nasinya. Nih, setengah buat gue. Enggak. Ibu saya juga gitu kok, sama aja. Typical Asian mothers. Asian mother. Yes. Saksi hidupnya ini. Yes. Yang lihat ini. Mama kamu gitu juga kan? Iya. Ibu ya. Oke. Tadi itu tentang I'll Be Fine, tentang single terbaru dari Jennifer Wirawan dan Chris Andrian. Yang sekarang ini dia. Momen di mana kita di mana-mana. Kayaknya kita ngomongin Jennifer Wirawan sebelum JW-nya sambil kita buka-buka aja deh apa yang Anda bawa hari ini. Tapi sambil nyemil. Boleh. Ini biasa. Tadi saya habisin semangkok tonton. Tadi saya dapat laporan dari Aurelia, dia suka sekali ini sepertinya ya. Dia suka ini jadi. Yang itu. Ini pedes soalnya yang itu. Iya. Lenis, terima kasih Lenis. Lagi Lenis, I love you. Terima kasih Lenis, seperti biasa dikirimkan. Dan sekarang, nah ini terserah nanti boleh di-cut, boleh tidak. Tapi kita akan memunculkan mana? Mending bawa tasnya ke sini deh. Ini tas yang udah saya bawa melanglang buana. Sumpah guys. Ini ya, saya sedang memegang sebuah tas berisi barang-barang esensial dari seorang fangirl K-pop yang levelnya luar biasa. Ini udah bukan level fangirl biasa, ini udah luar biasa. Cijewe kita taruh di tengah. Betul, ini berat men, ini asli berat. Cijewe, saya bawa loh dari Tangerang khusus buat acara ini. Oke, Cijewe boleh dikasih lihat dan diperkenalkan ke teman-teman ini apa aja isinya. Mau yang apa dulu? Bebas, gimana Cijewe? Ya udah, gini dulu. Kalau gitu kita mulai dari zaman pandemi ya. Gimana ceritanya? Awalnya gue tuh nggak suka beli merchandise. Awalnya aku nggak suka beli merchandise K-pop waktu zaman awal fangirling karena nggak punya duit. Oke, saya pikir kenapa? Ternyata alasannya nggak punya duit temen-temen. Alasannya finansial. Ya, tapi realistis. Kembali lagi, realistic speaking. Aku suka K-pop udah lama sih. 2010 aku masih SMP. 2010 itu masih ya kita kan cuma beda setahun lah ya. Make sense kan? Maksudnya kayak gue masa ke emak gue, mama aku mau album, harga berapa? 200.000. Di saat itu kan juga gitu. 2010 kan. Tuh zaman-zaman Big Bang ya. Suju aku. Oh. Aku langsung suju. Aku langsung SM di dadaku. Lu black nih. Hati pink. Hati pink teman-teman. Untuk SM stand di luar sana, beliau ini SM stand garis keras ya. Tidak ada konser SM yang di Indonesia nggak ditonton. Bahkan di luar negeri juga sama. Ada. Ada yang skip ya? Ada. Belum se-investor itu kok tonton. Terus gimana pandemi terus? Ya, terus awalnya kan karena mulai sukanya tuh masih kuliah, masih sekolah, terus masih kuliah, uang belum banyak. Tapi waktu dulu tuh SMA ada sekali. Jadi kalau abang kan lebaran ya dapat uang. Ya, gitu kan. Sinca. Angpau awal tahun teman-teman. Gitu kan. Terus abis itu
karena anak tunggal ya. Kan gini, jadi ceritanya gini, kalau angpaonya Chinese tuh kalau di yang aku tahu ya, yang di keluarga aku nih. Ya. Misalnya om aku punya anak 3. Budget per keluarga tuh sama. Jadi misalnya papa aku harus misalnya punya 6 saudara. Dia ber-6 sama dia. Berarti dia harus kasih ke 5 keluarga inilah yang paling utama, ya kan yang Dia hari ini udah ngebunuh 8 nyamuk berarti. Yes. Enggak, tadi nggak kena. Nggak kena, Masih 7. Masih 7. Nah, ini tuh 5 ini tuh jadi budgetnya misalnya anggaplah 100.000. Itu per keluarga? Oke. Nah anaknya 3, bagi 3. 35. Situ tajir dong. Tajir melintir dong. Gitu kan, kayak gitu. Nyebelin banget. Anak Nyebelin banget mukanya. Oh gitu loh. Itu dulu sih, sebelum tua, waktu masih kecil ya. Kalau udah tua suruh ngasih malah. Iya, tapi belum. Oh belum? Jadi harus menikah. Kalau misalnya di Chinese tuh udah menikah baru ngasih. Atau kalau misalnya mau ngasih tuh ngasih ke orang tua kalau orang tuanya udah lansia banget gitu. Tapi harus udah nikah sama aku. Oke. Misalnya cici sepupu aku udah nikah jadi ngasih ke kakek aku gitu. Oh. Gitu. Oke. Terus tadi gimana yang itu? Jadi kan dapetnya cukup lah untuk konser. Sangat. 1 kali setahun gitu. Tapi kan Sangat. itu tuh waktu dulu pun kan harga konser pun udah 2 jutaan ke atas ya yang paling mahal. Oke. Di saat itu konser pertama K-pop aku tuh SS5, Super Show 5. Wah. Masih 5 ya SS5 belum kayak sekarang udah. Sekarang 10. SS10 ya? Iya. Mati nggak? 8? Belum. Ini BTW Bandung lagi musim hujan jadi udah banyak nyamuk, bener deh. Udah masang obat nyamuk pun tetap nggak ngaruh. Enggak ngaruh. Terus? Itu spin off kan sekarang yang baru Spin 2 off. minggu lalu. Itu yang ke-10. Oke. Terus abis itu yang 5 ini pas gue SMA kelas 1. Oke. Kelas 10. Oke. Terus aku lulus OSN astronomi waktu itu. Oke. Aku nebak ABCD. Lolos sampai DKI. Beneran kagak bohong. Saya pikir Sorry. Bang, belajar bang, apa segala macam gitu. Memang terlihat seperti anak pintar. Pinter dong, menabung. Pintar? Pinter menabung. Aku pintar. Pintar. Tapi astronomi nggak bisa. Ini lucu deh. Ini lucu pas dia menjelap dalam kursi ya. Kalau kalian di sana nggak ngelihat dia berarti di luar frame. Iya. Belum. Terus. Gitu. Iya intinya kayak waktu itu cuma mau bolos bang. Astagfirullahaladzim. Terus. Pada OSN yang kosong nggak itu astronomi yang daftar baru 2 gas lah. Pak saya mau bolos. Terus saya itu daftar. Terus saya itu nggak belajar. Karena kan astronomi nggak ada pelajaran ya kan di kita kan. Tapi kan ada fisika-fisikanya. Gue nggak tahu, nggak ngerti, nggak belajar, bawa kalkulator. Kayaknya angka ini dikurang. Ada angkanya. Tapi lolos. Situ emang hokinya gede bu. Iya betul. Itu dia. Nyampe DKI. Karena masuk DKI pelatihan berapa belas hari gitu waktu itu. Itu di masa ulangan umum. Oke. Ulangan umum aku dianulir semua. Hah? Jadi nggak perlu ulangan umum. Kebijakan karena ngewakilin sampai DKI di saat itulah Suju konser di minggu itu, di minggu ulangan umum. Gila, kalian kalau tahu orang hidupnya, kalian ini bukan kata kasar ya, kalian tahu ada istilah dalam bahasa Inggris namanya lucky bastard. Inilah beliau ini nih, hokinya luar biasa men. Gitu. Kan kalau anak ulangan umum menurut abang boleh nonton konser. Nggak boleh dong belajar. Dikekep lagi lah gitu. Gue bebas. SS5 tuh. SS5 nonton terus, tuh dibecis. Terus kemarin nonton dibecis lagi. Anjir. Dulu kan Meis. Terus ini nonton lagi dibecis. Emang dia dari dulu jadi ini ya? Apa? Jadi venue. Ya, Memang selalu jadi venue ya. Kan sempet gak boleh gara-gara apalah, kan kudeta tanah kah atau apalah pokoknya. Correct me if I'm wrong gitu. Pokoknya sempet lah nggak aktif kan Meis itu sampai akhirnya muncul lagi si becis kan. Nggak salah pertama kali kayak konser K-pop Stray Kids ya. Stray Kids kan waktu itu. Waktu mulai lagi terus kayak tapi ganti nama, brandingnya jadi Beach International. Apa sih? Beach City International Stadium itu. Oke. Gitu, dalamnya beda sih. Beda. Cuma kan tempatnya sama ya, gitu. Terus? Udah dari situlah mulailah tuh per-K-popan kan. Cuma udah jadi dulu tuh gue cuma yang penting gue konser 1 kali, Suju gue menonton setahun sekali. Dah. Itu aja.
Gitu. Naif sekali ya dulu ya. Dulu. Ya, terus. Abis itu udah nggak mau konser lagi, ku tak percaya. Ya kan? Lucu banget. Terus. Tak percaya ya. Terus mulai kuliah, mulai bisa cari duit. Karena mulai ngajar piano. Aku dulu belajar piano. Oke. Sampai klasik kan. Terus akhirnya ngajar di tempat les. Aku ngeles juga. Ngajar bocil. Bocil biar balita. Dari TK. Sampai ibu-ibu juga ada. Oh iya? Dulu seminggu ngajar 10. Hidden talent ya situ bisa begini ya. Bisa piano. Gak kelihatan kan? Iya, tadi situ bilang nggak pintar mah. Ternyata bakatnya di seni. Emang nyeni banget ya, seniman banget ya. Nyeni banget emang. Saking nyeninya tuh kamar gue berantakan banget bro, abstrak kamar gue. Harus punya Aurelia. Gak. Kalian kalau nonton live-nya ya. Emosi kan? Kalau nonton live-nya tuh belakangnya tuh kan. Oh enggak, itu belakangnya nggak rapi apa segala macam. Terus dia balikin kameranya sedikit ya. Anjir, itu yang namanya barang-barang tuh numpuknya udah. Saya aja belum pernah ke kamarnya dia, tapi dengar cerita dari Aurelia yang ada di belakang kamera sana cukup luar biasa ya. Kalau nggak ada Aurel, kamar aku nggak rapi. Aurelia pergi 2 hari, kembali seperti semula. Nggak berguna lah. Yang gitu. Ya kayak terus dari situlah baru mulai kayak, oh inilah the taste of cari duit ya teman-teman. Gitu kan. Baru kenal sama ini? Belum, masih konser tapi ke luar negeri. Oh, Korea. Mulai ke Singapura dulu. Singapura. Siapa waktu itu? Oh enggak deh, bener ke Korea. Korea langsung situ kan? Oh enggak, bener Singapura, Wanawan. Wow. Dulu kalau nggak salah. Wow, situ sempat lihat Wanawan lengkap 3 kali. Jadi nonton yang di Indonesia keren. 2 kali, terus nonton yang di Singapura konser 1 kali, sama 1 kali lagi aku nonton farewell konsernya Bang. Aduh ya Allah, Aizwan. Aduh ya Allah, IOI ya. Aduh ya Allah. Ya, X1 nggak ada. Zip your mouth, Abang. Ya. Yes, 5 bulan. 5 bulan. Soalnya kita sempat ngobrolin waktu kemarin di apa namanya? GDA. Kita sempat ngobrolin itu. Itu nggak ada, nggak kan udah Zibi gitu kan, udah Zibi One sekarang. Oh, udah nggak ada. Ya gitulah intinya. Tapi pertama ke Korea deh, kayaknya aku konser pertama kali semuanya. Karena menang lomba nyanyi dari KBS. Wow. Iya, jadi terus dia bayarinnya tiket PP Korea. Oh, tiket PP Korea. Immortal Song enggak? Enggak, KBS. Jadi KBS itu punya siaran bahasa Indonesia. Iya. Nah, dia tuh bikin acara tahunan tuh lomba nyanyi. Oh, ada masih? Ada, masih sampai sekarang. Sampai sekarang? Masih sampai sekarang. Aurelia? Nah, coba dicek Aurelia. Ya kan? Dicek ya? Waktunya. Iya. Tapi hadiahnya udah bukan ke Korea lagi. Nggak jadi dicek Aurelia, jangan Aurelia. Ya, nggak usah ya. Kalau gitu nggak usah. Nah, waktu yang selanjutnya malah lebih bombastis lagi. Jadi gue menang 2 tahun berturut-turut. Karena yang tahun pertama, yang pertama kali itu 2017, jadi gue berangkatnya 2018. Oke. Terus 2018 itu ternyata adalah anniversary mereka ke 30 tahun. Oh, KBS. Iya, maksudnya Indonesianya. Indonesia. Jadi mereka kayak ya udah kita jadi kita bikin 2 babak, pokoknya 2 terpisah. Yang satu tuh yang lomba seperti biasa, jadi orang yang belum pernah menang. Selanjutnya adalah orang yang semua pemenang selama 30 tahun terakhir yang mereka pilih lah. Dan hadiahnya? Hadiahnya kalau yang pertama kan tiket PP doang. Yang ini dikasih voucher 12 juta untuk rupiah apa 13 juta rupiah, bebas semua pakai buat ke travel. Lu pakai buat visa, buat pesawat, buat hotel, bebas. Wow. Nah, yang pertama aku nonton Seventeen Karatland. Oh, oke. Itu 2018 ya? Yes. Waktu itu harga tiketnya masih 500.000 rupiah kalau misalnya pakai member. Pakai member malah diskon, teman-teman. Jadi gitu. Aku udah pernah merasakannya itu 35 ribuan, Abang. Dan 17, Abang. 35.000 won. Yes. Walaupun di ujung genteng 35.000, teman-teman. Lucky bastard, the real lucky bastard tuh. Terus yang beliin teman aku. Oh. Kayak dia ketik dapat 2. Emang hidup kalau hoki begini nih. Enggak, oke, Karatland. Terus. Udah yang selanjutnya, nah dari abis Karatland itu 2018 baru Wanawan yang Singapura itu. Ya. Nah udah kan, karena udah nonton Karatland di awal. Jadi aku selalu gini kayak, oke, setahun tuh nonton sengaja Seventeen. Waktu itu tuh belum ini NCT. Situ dulu Super Show ngomongnya gitu. Iya. Seventeen ngomongnya gitu. Nah saya setuju tuh SS6 gue skip. Gue skip SS6. Terus SS7 kayaknya nggak ada. SS7S tuh lama. Jalannya kayak intinya jarak SS6 sama SS7S tuh agak malah lama. itu nggak sih DNI dulu yang
setelah SS6 ada Dieni kan? Kayaknya, ini kan bias aku Kyuhyun. Lupa tapi kok correct me if I'm wrong ya coba. Aku nontonnya KRY yang bertiga. Oh, yang sama Ryowok. Ya, 2015. Wow. Karena Ryowok di situ baca surat perpisahan Wamil. Wow. Kayaknya 2015 deh. Ya soalnya sama senior kampus yang ternyata dia Ryowok, aku Kyuhyun kan. Jadi kita nonton bareng di ICE, teman-teman. Oh, di ICE. Oh iya, waktu itu ICE baru buka ya waktu itu ya, tonton segitu ya. SS6 kan pertama ICE kan. Apa Big Bang ya? Lupa tuh. Pokoknya lupa dua itulah, iya. salah dua itu. Nah, terus baru KRY. Nonton KRY. Nah, udah jadi kayak oh ya udah terus kan SS7 nggak ada kabar. Terus aku mulai suka Seventeen. Dulu nonton BTS juga. Oh, Wings Tour. Wings Tour bagus banget Bang, gimana ya? Saya mungkin banyak yang belum tahu ya, tapi saya tuh kalau dibilang ARMY banget juga enggak, tapi saya cukup bisa paham lah teori-teorinya mereka lah. Itu bagus banget. Bagus Wings Tour best forever. Bagus banget itu. Nah, kayak nanti kalau bisa dimasukin, saya tuh punya karpet. Oh nggak usah karpet. Ingat nggak kalau kalian nonton episode Jolin Mary dan episode Gea Indrawari, itu kan gue pakai apa namanya? Kaos. Cardigan. Oh, cardigan. Aku pakai cardigan Black Swan. Oh, Black Swan. Yang lagu. Black Swan. Do you think with me? Iya, itu dia. Gue tuh pakai cardigan Black Swan. Jadi kalau kalian lihat episode itu BTS. Bahkan episode Gea juga meskipun tidak sedetail ini sempat ngomongin BTS juga. Terus gimana? Udah terus kayak udah perjalanan mulai kayak suka yang selain Suju ya. Karena Suju udah mulai Wamilnya tuh udah mulai banyak kayak udah nggak konser kan. Ya. Kayak itu alasannya lah kenapa mereka. Yesung juga waktu itu kan. Ya gitu kan. Terus akhirnya jadi suka Seventeen. Mirip ya soalnya sama Suju kayak plek ketiplek sebenarnya ya. Rame gitu kan, iya. Tapi kan emang suka sekampung. Emang udah terpatri Oh, pantas gitu. pria-pria hijau itu ya? Yes, itu bukan sekampung kan? Itu satu sekota. Kan city, NCT. Itu gede sih. Itu banyak kan, teman-teman. Nah, paling dikit Espa aku suka 4. Iya, ini dikit Espa bang 4. Dan terus dari situ lah baru mulai tuh kayak konser di sini seru ya ternyata di luar negeri. Tapi di Korea dulu tuh belum boleh ngerekam. Jadi I have no memories buat Karatland, no, nggak punya. Oh, ini fun fact. Oke, nggak boleh ngerekam. Enggak sama sekali. Oke. One aku yang farewell nggak punya apa-apa. Oke. Planet in my memory ambil nangis gini. Nembak cupingkong, Nayana gue nangis. Ya pasti kan Nayana terakhir kali. Ya dari lantai 4 teman-teman. Jadi lihat ke bawahnya. Iya. Iya. Terus pakai binokular. Nayana. Gitu tuh. Terus binokularnya basah gitu. Mana berat kan segini? Gak tau tuh binokular buat 40 kali zoom. Gitu teman-teman ya. Digocok Skydome itu pertama kali gue gini waktu ngeliat. Serem ya teman-teman. Kalau gelinding beda alam. Salah satu teman saya paling ekspresif ya beliau ini nih. Terus. Nah, udah tuh jadi kayak barulah mulai ngerasain konser gini. Nah, waktu yang ke Korea 2018 itu, jadi tanggal 24 tuh gue mendarat. 25 pagi gue mendarat apa 24 lupa. Oke. 25-nya itu intinya nonton 101, 26-nya nonton NCT 127. Nah, itu udah mulai suka 2019 soalnya. Oke. Udah langsung ke biasnya langsung Jaehyun. Langsung. Sekte Jaehyun dulu. Oke, sekte. Jaehyun, makanya ketemu sama adik saya. Yes, kalau enggak. Ketemu sama Aurelia. Yes. Jung Jaehyun. Nah, terus saya itu hari ketiga, tanggal 26 kan, 25, 26, 27-nya aku nonton The Boys. Wow. The Boys juga teman-teman harganya dulu 66 ribuan. Oh iya. Oh iya. Iya, karena masih di venue kecil. Nah, itu tiga-tiganya nggak boleh ngerekam. NCT masih lumayan bisa karena standing. Susah kan ditangkapnya. Iya. Karena security di Korea tuh nggak kayak di Indo yang kayak bisa di tengah-tengah kita yang tiba-tiba gitu. Nah, ini udah keluar fix. Udah keluar dari kamera. Tenang. Iya kan? Tenang. Tapi ngerti kan orang-orang kayak soalnya gitu kemarin kita lihat di GDA. Yes. Ya kalau kalian tahu di GDA itu sempat heboh kan ada berita segala macam. Nah, kita mengalami. Yes. Beliau marah, saya ngedorong orang. Yes. Hampir terjadi kekerasan ya, tapi kita masih aman. Kita aman. Kita aman. Janganlah ngata-ngatain orang Indonesia itu bahasa kasar orang Korea itu cuma satu kata. Kita punya banyak, men. Janganlah aku sebut semua di sini nanti. Jangan gitulah. Aku lancar berbahasa kasar 5 bahasa. Terus gimana tadi? The Boys. Mulai The Boys ya. Terus jadi kayak The Boys tuh awalnya aku gara-gara temen aku. Oke. Karena temen aku yang suka duluan, terus kayak dia meracuni, terus kayak udah nyampe situ kayak, sorry. Gitu. Setiap Anda menyebutkan grup, tolong sebutkan bias Anda ya. Tolong.
Berarti waktu itu NCT-nya kan Jaehyun. Hyun. Ya. Waktu Wanawan aku suka Yoon Jisung. Jisung. Kalau The Boys dulu nggak punya bias karena dulu masuk ke dalam venue nggak hafal membernya bahkan. Nggak hafal. Hyunjae enggak Hyunjae. Nah, keluar bias aku dulu Kevin. Oh, Kevin. Tapi setelah makin kenal aku suka Juyeon. Tadi BTS Swing Tour, BTS siapa? Jungkook. Karena dia adalah 97 pertama. Betul. Nah. Betul. Sebelum Yugyeom. Yes, dia dulu. Untuk para gadis-gadis di luar sana yang Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, beliau ini sudah sebelum itu. Jauh sebelum itu mungkin ya. Ya kalian kalau barusan lihat itu yang terjadi apa ya? Kalau kalian cuma dengerin, yes, gitu. Itu kalian jangan mikir aneh-aneh. Beliau sedang olahraga tadi, dia sedang senam, pakai lagu Seven dalam kepala. Iya. Yes. Nah ya, terus. Jungkook menurut aku keren lah, karena dulu aku yang gini waktu sadar kan aku suka BTS itu dari debut 2013 ya berarti. Gue lagi buka buku biologi waktu tahu dia umurnya 97. Lahirnya 97 tuh gue lagi buka biologi, lagi belajar mau ulangan besok. Oh, ngapain ya gue? Gitu. Gue masih belajar biologi nih, anak udah ripping the stage gitu loh, udah touring the stage. Gila, tapi pada saat BTS debut itu Jungkook yang 197 dan di MTV itu disiarin di mana-mana. Zaman 2013 itu kan MTV masih berkeliaran kan, masih warawiri kan. TV channel MTV. Iyalah itulah. Nah, gue pada saat mereka debut itu aku tuh sangat-sangat familiar sama No More Dream. Betul. Karena di mana-mana diputar terus itu di MTV gitu kan. Itu hebatnya waktu itu sampai diputar di mana-mana. Terus waktu Seventeen yang sempat diputar juga banyak tuh Ugo Shipchi. Itu juga itu diputar terus gitu. Nah, itu jadi memang sudah terpapar. K-pop sejak tahun-tahun itu, tapi saya baru menjadi K-popper tuh 2016 resminya. Sebelumnya cuma tahu aja gitu. I mean nobody yang nggak ada orang yang nggak tahu Nobody sama Sorry. Sorry. Iya. Mau lu hum pokoknya lu tahu nadanya. Iya. Nobody but you. Tak dung tak. Bentar, tapi oke, kita udah semakin jauh ini. Iya, luar biasa, terus sampai ke sini gimana ceritanya? Masih banyak ya, teman-teman? Masih banyak. Oke, boleh. Terus itu udah lah, mulai dari konser di luar negeri, seru ya ternyata, tapi nggak boleh ngerekam waktu itu di Korea. Singapura juga sempet nggak boleh ngerekam tuh sama sekali. Jadi I have no memories juga tentang Wanawan Singapura. Tapi YouTube memories. Ada kan aslinya konser itu? Ada. Terus kayak gue juga nggak punya fancam. Intinya gue nggak punya fancam Wanawan kecuali yang pertama kali gue datengin fan meet di Jakarta. Itu doang yang boleh. Konser pun nggak boleh di Jakarta. Ya gitu. Terus sama Wanawan gue bahkan pernah high touch waktu yang fan meet itu. Sama Seventeen pun gue pernah high touch yang 2016. Wow. Kayak di masa-masa itu ya, maksudnya masih bisa gitu kan. Sekarang, wah mana ada yang high touch coy gitu kan. Susah. Ada pun kayak nggak semua ada kan. Ya, waktu zaman yang gue nonton The Boys sama Dinda, itu kan pun masih pandemi. Jadi hi-bye pakai kaca. Gitu. Belum send off ya? Belum. Send off sih jatuhnya itu, send off tapi nggak dekat. Iya, dikacain, ada barrier, nggak langsung ngelihat gini. Iya, gitu. Karena kan emang masih pandemi ya, kita harus maklum ya itu 2022. Itu kan salah satu konser pertama setelah pandemi. Iya, itu inget banget Dinda waktu itu kesana. Yang pertama kan Alobank, kalau abang inget. Sebentar, Alobank tuh yang datang bukan Super Junior ya? NCT Dream sama Red Velvet. NCT Dream 5. Oh iya. Itu Mei atau Juni? Itu zaman itu ya? Belum. Glitch Mode. Udah Glitch Mode 2022. Glitch Mode. Kayak Glitch Mode deh waktu itu lagu terbarunya. Nah, terus Buma soalnya before pandemi. Itu udah pas kita konser terakhir sebelum pandemi hits. Oh iya. Hafal tuh. Konser terakhir sebelum pandemi hits itu 1 Maret 2020 NCT Dream di Istora. Itu boom. Bener gak? Boom ya, Boom itu judulnya. Boom itu adalah lagu NCT Dream favorit saya. Boleh dicek kepada adik saya. Setuju. Itu paling aku suka. Aku juga suka banget tuh. Apalagi bagiannya Dituruk. Hechan. Bagiannya Hechan sama bagiannya Jeno. Aku suka bagian Jeno. Ya itu. Yang rap. Dan ketika dia di Indonesia itu keren sih, yang dia sampai buka baju gitu ya. Ada ya? Ada. Gak ada, Bang. Soul ya? Pokoknya yang pas dia sampai yang terakhir. Yang terakhir. Gitu. Soul. Itu keren. Itu menurut saya keren. Terus. Nah, udah terus baru kayak dari mulai tahu-tahu pas aku lagi
ih baru masuk kerja nih. Inilah saatnya aku akan semakin membiayai cowok-cowok K-pop ini. Itu dia. Ini kita masuk nih. Pandemi. Belum masuk ternyata. Nah, tapi pandemi itulah pintunya ini semua muncul. Masuk deh. Coba. Jadi itu awalnya kan aku suka konser kan. Aku suka banget konser. Iya. Album aku kalau misalnya ada 6 versi aku beli 1. Oke. Aku nggak perlu koleksi album, maksudnya kayak gitu loh. Tapi aku mau tetap beli untuk dukung. Karena menurut aku album adalah cara paling gampang. Support. Supporting the idol. Karena I mean kita musician ya bang. We support their music juga coy. Nggak cuma betul. Gue menikmati sebagai fangirl terus kayak ya udah gue nikmatin apa kayak ya mungkin dari situlah gue lebih connect sama idol-idol ini, sama solois, sama grup gitu ya. Kayak aku sangat menikmati musik. Kalau aku nggak nikmatin musik aku nggak akan masuk ke grup itu gitu. Kalau Seventeen dulu gue suka dari debut juga. Ini Seventeen? Iya itu Seventeen. Oke. Gue dulu bias pertamanya Uji. Oh, abang-abangan keren satu itu ya. Terus waktu tahu dia yang bikin semua, Overwhelm. Anjir ternyata. Gitu. Terus kepincut Minggu. Oke. Gitu kan. Udah. Kalau NCT awalnya Jaehyun, karena aku suka banget suara dia di Without You. Without You yang balad bukan sih? Yang pertama. Yang cuma bertiga. Oke, tahu deh. NCT U. Iya, pertama banget. Oke. Waktu awal kayak siapa nih suaranya? Tapi nggak mau ikutan. Kayak maksudnya kayak ya udah tahu aja lagu ini suaranya bagus. Tau nggak Sujo aku pengen suka dulu lagu pertama Sujo yang aku suka tuh It's You. Aku suka suara siapa? Aku suka suara Shindong yang nggak pernah dapet part. Oh iya ya. Bagus banget menurut aku kayak enak banget ya suaranya orang. Terus aku cari di lagu lain kan. Kok kagak nyanyi ini orang? Oh dia dancer say gitu. Iya dia dancer. Dia dancer gitu. Baru lah akhirnya suka Kyuhyun dan lain-lain gitu. Nah, terus ini gak sabar apa? nih. Mau yang mana? Mau itu apa ini dulu? Saya gak sabar ini buka ini. Saya itu duluan. Ini duluan? Lebih banyak itu. Kita tukeran kalau gitu. Saya terjunnya ini duluan. Oke. 2015 nih aku mulai suka Seventeen. Ini NCT. Ya. Ini NCT punya. Jadi kalau Seventeen itu Oh my lord. Seventeen itu dulu belum Hybe kan, Playlist kan. Dia tuh emang satu album PC-nya tuh minimal 2, nggak pernah 1. Cuma pernah kayak beberapa tuh 1, beberapa tapi kayak banyak kan tuh kayak ngasih photocard 2, kadang 3 kayak maksudnya photocard yang random, terus ada photocard yang misalnya kayak lenticular yang bisa bergerak, gitu-gitu. Gitu loh. Jadi tuh sebenarnya tanpa aku usaha terlalu banyak, PC Seventeen ku banyak. Gitu. PC Seventeen aku tuh jadi banyak. Gitu. Pak istri Anda sampai gini nggak Pak? Jangan ya Pak. Istri Anda sampai segininya? Jangan ya Pak ya. Enggak. Nih kayak ini bisa bergerak. Aku masih ingat dulu aku beli itu berapa harganya? Ini berapa? 180.000. Sumpah. Dulu. 2000 itu tuh Sunset 2018 pulang aku ke Heartland. Nggak dapet kan? Aku nggak dapet. Terus kayak akhirnya aku cari yang jual 180.000. Aku ingat. Sekarang harganya udah jeblok teman-teman. Ngomong PC dari tadi saya menyembunyikan fakta bahwa di kantong saya ini terdapat sesuatu ya. Siapa? Ini adalah PC yang bikin saya dilihat oleh beliau ini. Kim Yerim. Idi. Gara-gara ini ada di belakang handphone saya. Ini cakep bener. Idi. Akan selalu di sebelah hati saya di sini ya. Sini ya. Ini jantung BTW bukan hati, tolong. Kalau di Black ada Kim Yerim di situ. Ada Kim Yerim di situ di dalam. Bener kan? Kok di Black kok bener gitu kan. Iya bener di sini ada tuh. Kim Yerim teman-teman gitu. Makanya nah inilah banyak lah PC. Lah kemana ya ini 1 biji? Enggak tahu. Cuek bisa cuek. Udah lupa. Nah, di saat itu kenapa aku mulai akhirnya beli PC? Karena waktu pandemi aku nggak tahu aku mesti ngapain. Fangirling aku nggak tahu aku mesti salurin kemana. Oke. Jadi dengan aku tadi ya kan kayak, udahlah PC. Dulu bahkan PC gue tempel di lemari teman-teman. Hah? Gue sampul, gue tempel satu-satu. Oh tapi ya nggak langsung ya? Nggak langsung dan kita nggak ngerti juga pada saat itu kan? Betul. Iya. Dulu value-nya photocard nggak segitunya. Dinda tuh pernah marah, adekku tuh pernah marah teman-teman. Gara-gara aku tuh nyimpan photocardnya An Yujin yang zaman Aizwan yang rare lah menurut dia gitu. Dalam dompet terus nggak pakai sleeve. Iya terus ya udah pasti kan nggak ngerti gitu terus dia marah-marah apa segala macem. Karena value-nya waktu itu sempat melonjak luar biasa kan. Iya, pas Aizwan udah disband. Iya, gitu. Ya udahlah, ginilah semacam banyak yang dari album. Tapi kalau yang Seventeen tuh biasa kalau dari album tuh nggak ada, maksudnya belakangnya tuh nggak ada yang kayak gimana banget dibedain. Paling gini doang belakangnya album, gitu kan. Ya udah.
Ada yang Jepang, ada yang mana. Jujur aku nggak dikasih Dinda. Anjir, banyak banget. Dikasih Dinda. Ini yang trading card. Nah, Seventeen juga tuh sering ada merchandise-nya photocard. Oh. Awalnya mereka dulu trading card satu set. Terus gini, bukan cuma member satuan. Saya 13 kan membernya. Ada yang gini, Escoops Jonghan, Escoops Joshua, Escoops siapa. Jadi semua member berdua ada. Ada yang unit lagi. Jadi tek, 2 set tuh. Itu selalu ada di merchandise-nya Karatland. Aku nggak tahu ke konser. Oke. Jadi untuk Seventeen, photocard itu udah jadi budaya dari dulu. Oke. Gitu loh. Banyak. Yes. Lu tuh kan. Iya. Lu tuh kan abang. Iya. Ini di satu sisi memang lucu, yang sisi kedua adalah pintar juga jualannya lu ya. Iya kan? Lu pintar lu jualan playlist ya. Pintar kan? Pintar banget dan jualannya. bahannya tuh yang kalau ini Jepang. Bahannya lebih tebel. Oh iya ya. Oh ini ini selembar ya? Tebel kan? Oh iya tebel. Terus dia ada lagi yang HMV, ada lagi yang lain, POB-nya, benefitnya semua beda-beda. Oke. Cijeo, untuk menyingkat durasi di Mingyu dan teman-temannya itu ya di Seventeen. Ya? Satu era favorit dari Seventeen. Era. Di mana di situ Mingyu-nya terlihat paling wow. Beda sih. Kalau misalnya dari lagu aku tetap Gosip Ciana sih. Sama. Sedep banget itu teh sama Gomapta. Karena itu momen pertama kali aku nonton dia di Korea. Lagu itu belum rilis. Mereka tampilin di Karatland. Jadi aku salah satu orang pertama yang nonton. Kayak gitu kan. Jadi kayak so precious. Dan itu kan fan song. Terima kasih gitu. Ada liriknya yang aku suka banget. Aku nggak ketemu kata-kata lain selain thank you. Makanya tuh aku lama baru mau ngomong thank you ke kamu. Iya, mereka tapi sering bikin lagu tentang fansnya, ya, tentang karat ya. Gitu. Kayak liriknya boleh gak jangan begitu. Oke, itu tadi Seventeen. Yes. Terus kalau NCT, satu dari semua photocard ini, yang mana yang Jaehyun-nya paling wow? Aku sekarang udah pindah ya Bang sekretnya. Mar. Oh iya, sorry, saya salah ya. Karena kalau kalian sadar di Instagram beliau @jw2213, bahkan setiap postingan Mark Lee ada nama beliau. Komen di bawahnya. Disitulah saya merasa bahwa seberapapun saya bisa komen ke Instagramnya Ryujin, ke Instagramnya Yeri, ke Instagramnya Hijin Artemis, ya tahu yang dulu di Luna. Pokoknya gadis-gadis idaman saya itu semua, beliau lebih keren. Satu posting komennya bisa lebih dari satu. Oh iya, ini bentar, ini tuh yang game ya? Enggak. Jadi dia di konser. Jadi kalau di tapi game dari game kan, tapi kan? Dia tuh ngambilnya mesti dari konser. PVC Bang, kayak KTP. Tapi sorry, ini udah kan... pegang aja Bang. Nggak apa-apa. Oh iya Pak, ini KTP. Iya. Ya aman, ini bukan yang meletot sih. Enggak, tapi memang ini aku bodoh aja sih pas beli. Kenapa bodohnya? Harganya 1,7 juta. Astagfirullahaladzim. Terus kayak, yang ini Amerika soalnya, yang ini yang US. Kayak waktu itu temen aku mau beli yang Jaehyun, ternyata pairing sama Mar. Terus dia mencarilah teman bodoh. Oh, untuk ya sekalian. Karena dia nggak mau keep Mark kan. Tapi untuk teman-teman, tolong jangan dibandingkan ya. Orang-orang tuh kan punya hobi masing-masing. Kayak saya beli statue yang harganya lumayan di studio ngerti. Itu. Nah, beliau itu juga punya hobi di PC ini. Jadi kalau kalian di luar sana kan ada stigma ya membandingkan kayak kenapa sih beli gini harganya segala macam. Men, penyaluran hobi tiap orang tuh berbeda-beda. Jadi I'll be fine tadi. Nggak masalah kalau dia beli ini gitu. No one cares for my happiness but me. Itu dia. Tolong masukin sound effect. Iya. Oke. Jadi itu NCT. Oh, no one else can define my happiness but me. No one else can define my happiness but me. Oke, Ci. Ya. Ngomongin merchandise. Ya. Oh iya, ini BTW. Ini apa, Ci? Oh, ini. Light stick. Oh, boleh dikeluarin ya? Boleh. Ini namanya light stick. Yes. Jadi aku bilang kan yang C17 tuh nggak beda. Kalau yang SM tuh ada tanda tangan di belakang. Keren. Ini album. Jadi ada tuh, ada message-nya lagi. Nggak ngerti baca tapi ya ada message-nya gitu guys. Terus nonton mereka tuh sambil bawa gini kalau K-popper tuh guys. Ya. Namanya light stick. Nggak bisa nyala lagi tapi Bang nggak bawa baterai. Nggak apa-apa. Yang penting kan the meaning of light stick itu kan untuk support kan. Betul. Sebenarnya lebih ke kalau misalnya kita di festival
kan rame ya, nggak cuma fansnya satu grup doang. Biasa tuh mereka ditaruh di satu NCT di sini orang-orang fansnya, sini siapa, sini siapa, sini siapa. Warnanya itu represent. Jadi mereka kayak, oh itu fans kita. Oh itu fans kita. Jadi gitu guys, ini dia. Kalau NCT warnanya hijau neon. Tetap warna kesukaan aku Seventeen sih, Rose Quartz Serenity. Karena dia pink biru muda biru. Pink muda biru muda. Karat. Oke. Ini tuh memang disediakan untuk didandanin. Sebenarnya ya. Jadi yang ini tuh versi baru. Yang versi pertama pernah lihat nggak bang yang kayak adudu? Iya, yang persis banget kayak sama adudu. Yang gini lah kotaknya, ya. Ini tuh yang baru. Ini kan bang lihat ya ada 127 belakangnya Dream kan. Aslinya tuh 127 Dream. Aku sama temen aku patungan. Sorry, udah mulai sorry, udah mulai gitu kan. Jadi harus mulai menabung, udah mulai sadar. Bang, udah mulai sadar ini ya Allah udah disadarkan. Udah disadarkan. Walaupun Kristen ya astagfirullahaladzim gitu kan. Kayak gitu kan bang, udah disadarkan. Jadi kayak kita bagi dua aja yuk, karena temanku kebetulan fansnya dia tuh biasanya Hechan, aku Mark. Itu ada di dua-duanya, ada di Dream, ada di 127. Iya, mereka debut terus. Yes, apalagi Mark Lee. Betul, kagak kelar-kelar nih ya. Sibuk banget lu, gue jadi ikutan. Oke. Nah inilah pandemi, aku mulai ngumpulin dia, karena dulu nggak banyak. Kalau Minggu banyak. Terus NCT, kita ngomongin NCT. Ini ada, tunggu, baru Mark. Ini kan Mark sampai sini bang. Astagfirullahalazim. Ini Mark sampai sini. Ini masih ada. Astagfirullahaladzim. Ini Mark segini. Itu masih ada di buku yang lain juga. Ini kalau ini bahasanya ya. Ini kalau dijual bisa dapat motor, mobil, rumah ya, bisa kali ya? Bisa. Kalau semua yang aku keluarin buat K-pop, rumah mah dapat. Cash crush. Astagfirullahaladzim, istighfar ya. Ampun suhu. Kristen tapi istighfar ya. No, tapi itu menandakan sebetapa CJW sangat support sama idolnya. Sebenarnya betul. Karena aku melihat, aku banyak belajar sih dari idol-idol ini. Abang itu juga, aku juga. Gue giniin aja. Aku juga. Kalau dari Minggu aku belajar kayak, sebenarnya dari Seventeen sih. Mereka kan bener-bener dari nugu. Zero ya. BTS juga. Bener-bener dari, ya lah BTS aku lihat mereka fansign di bawah tenda bang. Iya, paham. Gitu kan yang kayak, terus tiba-tiba sekarang Jungkook di mana di Amerika yang di atas balkon. Dia udah levelnya udah jauh banget. Kayak, ini dulu yang gue nangisin gue belajar biologi dia udah tampil di music back di Times Square udah standing next to you. Iya gitu kan. Standing in the fire. Sekarang kita kemana-mana Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Masuk toko lain Monday, Tuesday, apa sih? Gitu. Bener semuanya Seven gitu loh. Kayak keren banget nih gitu. Kalau dari Mark aku belajar untuk jadi orang yang lebih baik. Dan lebih dekat sama Tuhan. Dia nggak pernah lupa Tuhan. Benar. Kayak aku sama dia sama Kristen kan kayak yang lebih Mark Lee aja masih sempet loh waktu lagi tur ke gereja bang. Ini males ke gereja. Ingat Jumatan. Tobat lu semua. Muhasabah diri antum. Muhasabah. Tahu aku muhasabah bang. Oke. Ci. Ya, mulai lagi nih yang aneh-aneh. Ngomongin merchandise Ci. Iya. Aneh Ci. Ini apa Ci? Itu apa? Ini apa? Itu aku panggilnya Kuman. Kuman? Ini Jaehyun nih BTW bang. Mana Jaehyun? Ini Jaehyun tuh. Masih ada, terus di belakangnya ada Henry bang. Teman-teman pasti Jisung belakang udah tahu lah kalau kita ngomongin Jaehyun gitu. Apalagi one of the most popular member juga Jaehyun. Jisung juga tuh ada. Jisung. Alasan aku pilih Jisung karena dia tanda tangannya semua mukanya beda. Bukan karena depannya. Ci, tapi bentar. Ini apa? Ini apa? Kuman. Aku manggilnya Kuman. Ini adalah merchandise. Iya, mirip bakteri kan? Nah ini di Korea tuh banyak gini. Jadi label-label manajemen tuh pada bikin merchandise yang bentuknya unik-unik seperti ini. Jadi kalau aku ceritakan, mereka tuh sebenarnya udah pernah rilis merchandise kayak gini pas zaman Candy. Tadi abang lihat kan di lightstick aku. Ini sebenarnya bisa dibuka teman-teman. Tapi kayaknya punya aku tuh agak susah jadi harus dibanting. Jadi kayak Astagfirullahaladzim. Jangan ya. Jangan. Ya ini ada yang biru, ada yang hitam. Anda yang bilang banting, jadi hati saya tiba-tiba kebanting beneran. Kemarin soalnya aku banting di aspal Tokyo Dome gara-gara nggak bisa, terus aku gituin. Baru kebuka, oh iya kebuka gitu. Baru akhirnya kita pasang. Kalau nggak bisa bang. Ini nggak bohong sih serius sih. Beneran ada videonya aku giniin. Gitu. Aku jedak gitu. Yes bisa. Aduh ya Allah itu barusan duit gitu ya. Berapa ya ini harganya? Kebuka. Ci udah Ci ngeri Ci. Udah ditutup. Kalau itu rusak, pikiran saya langsung udah mikirnya, aduh duit. Gak apa-apa bang.
Cijew. Iya. Tapi di antara semua hobi-hobi ini yang unik-unik ini, aku punya, tadi kan aku bilang ada surprise. Iya. Aku punya 3. Aku punya 3 kabar unik, kabar burung nih. Gitu. Tentang Jennifer Wirawan. Oh, gini, kalau memang betul bunyiin sekali. Kalau salah bunyiin 2 kali ya. Jadi ada beberapa, tapi aku akan ambil 3 aja yang paling wow nih, paling unik tentang Jennifer Wirawan. Faktanya ada burung-burung berkicau nih ke saya nih. Jadi gitu katanya. Jennifer Wirawan tuh orang gini. Yang pertama, ingat kalau bener sekali, kalau salah 2 kali. Iya. Tadi gitu nggak sih ngomongnya, tapi bukannya gitu. Yang pertama adalah lagi rajin banget nge-gym. Sekali. Kenapa lagi senang nge-gym? Karena akhirnya resign ya, Bang. Betul. Jadi kayak aku tuh dulu sebenarnya suka ada kegiatan olahraga lah. Waktu zaman kuliah aku dulu ngedance seminggu bisa tiap hari. Dance cover walaupun enggak ini, tapi happy aja. Kardio ya, maksudnya gitu kardio, kan. Ya. Itu dulu pernah kalau mau perform tuh tiap hari. Kuliahnya boleh nggak tiap hari, dance tiap hari, tetap ke kampus tiap hari. Gitu. Yang penting ke kampus. Iya, yang penting ke kampus kan. Goodwill. Niatnya baik. Kan kuliahnya dance. Trainee ya Anda ya. Gitu Trainee, kan. Iya. Terus pas akhirnya kerja kantor, terus pandemi sempat lah clothing yang kayak di YouTube gitu-gitu. Tapi emang kurang motivasi lah. Akhirnya nambah lah 10 kilo. Gitu kan. Baiklah. Ya. Terus pas akhirnya udah resign, dulu kan jadi aku kerjanya double ya. Content creator juga, kerja kantoran juga ya. Agak nggak tidur kan. Oh, gitu loh. Olahraganya nggak ada. Nggak ada, mau kapan gitu loh. Kantor harus standby terus. Masa gue di gym, ntar, buka laptop. Kan nggak dulu ya, jangan ya teman-teman ya. Iya, gitu itu kan. Tidak bisa ya, tidak mungkin ya. Mungkin ya, kayak jadinya, oh ya udah, waktu akhirnya udah nggak kantoran, aku harus nge-gym, kayak gitu. Kayak aku mau olahraga, tapi harus sama PT. Oke, berarti kalau aku boleh ambil kesimpulan nih, Cici itu olahraga untuk memperbaiki pola yang kemarin sempat tertinggal, untuk memperbaiki diri sendiri, investasi masa depan. Yes. Kenapa pakai PT? Biar lebih terukur aja. Ya biar mahal. Biar termotivasi. Kalau nggak mahal, gue nggak akan datang. Soalnya gue di gym tiap hari marah-marah, Bang. Bukan marah-marah, ngeluh. Gini, tapi dikerjain. Setiap datang kayak gini, baru bangun tidur 5 menit sebelum. Astagfirullahaladzim. Terus kayak ini dulu, nggak mau jangan berat-berat, tapi dikerjain. Sekali lagi saya tekankan, realistis. Ya, aku pokoknya semua gini. Kalau sama petugas PT-nya semua yang kerja di sana udah gini. No, semangat, tetap putus asa. Yes, aku gituin. Mereka tahu aku nggak mau. Kalau begini, semangat ya Kak, nggak mau. Aku gituin. Nggak mau. Baiklah, ini cukup unik dan bener untung saya angkatnya topik yang ini unik. Ini adalah keunikan yang pertama yang mengenai JW. Yang penting apa? Tapi tetap datang. Itu mengeluh tapi konsisten gitu ya. Tetap mengeluh tuh dalam proses wajar, betul? Betul. Inspiring, man. Inspiring. Kalau dia nambah beban, nggak mau gitu. Cijew. Udah capek. Ini juga menarik sih. Durasi. Kasihan yang edit. Selanjutnya. Iya. Selain K-pop, siap-siap ya. Iya. Demen banget sama anime atau yang berbau Jepangan. Satu kali. Kenapa? Aku dulunya suka anime dulu. Wibu. Oke. Aku nggak pernah punya masa hidupku tanpa sesuatu yang aku suka. Itu keren. Nggak semua orang bisa kayak gitu. Dari aku SD aku suka banget Naruto, Conan. Ya kita terpapar awalnya ya pasti yang itu ya, yang sangat masif. Iya, One Piece. Tapi One Piece gue stop dulu, nggak kelar-kelar. Betul. Detektif Conan juga sama akhirnya kita. Ya sorry ya pada Aoyama Gosho Sensei dan semuanya. Cepetan. Gak beres-beres, men. Itu masih kelas 1 SD. Iya, gak beres-beres beneran. Sumpah. Tapi Conan udah mulai ada titik terang, Bang. Oh iya? Ya, nonton movie yang paling baru. Udah mulai ketemu organization itu? Itu, dan banyak secret yang selama ini kayak, oh wow. Gitu. Makanya aku mau nonton lagi nanti Sabtu. Karena dia last screening di CP. Oh iya? Ya. Oh, menarik. Gitu. Jadi, udah mulai nih, Conan udah mulai ada titik terang. Ciroda, Om! Kan lagi ngurusin live action. Oh iya, oke. Live action. Bagus itu live actionnya, aku suka. Bagus. Ntar lagi ada chopper. Ada chopper. Itu big budget production. Yes. Nggak apa. Nggak, tetap cepetan lah, Om. Iya. Ya, terus ini apa? Naruto kan udah, sekarang lanjut Boruto kan. Nah. Gimana menurut CJW? Boruto tuh gimana? Aku nggak ikutin. Oke. Berarti sama.
Aku kayak udah sampai Naruto tuh udah perfect. Abis. Udah perfect. Tapi nunggu sih kalau misalnya ternyata dia sampai abis. Karena aku tuh ada yang aku ikutin terus ternyata abisnya Bleach. Oh, sebelum Thousand Year Blood War. Yes, aku tuh Tite Kubo. Tapi aku gak suka animenya. Oh, manga? Karena manganya bagus banget menurut aku. Kalau gambar manga paling bagus tetap menurut aku Tite Kubo. Animenya langsung kayak, kenapa gambarnya begini meletot? Padahal kalau misalnya dia di manga tuh, ototnya detail banget yang kayak, wah jago banget nih orang gambarnya bagus. Kayak kemarin kasusnya kayak Jun Number 8. Aku nggak tahu. Banyak yang nggak suka sama desain beberapa karakter lah gitu. Oh, di anime. Di anime. Kalau Kimetsu no Yaiba kebalik, anime bagus banget, manganya diomelin. Aduh. Iya kan. Itu adalah salah satu anime produksi termahal dan terbaik. Baik. Aku suka banget Kimetsu no Yaiba. Gambarnya jauh, art style jauh dibanding dengan manganya jauh. Jauh banget. Jujutsu Kaisen juga. Oh iya, Jujutsu Kaisen kalau art style bagusan di animenya dan itu nggak bisa. Kita harus akuin karena apalagi mereka banyak efek-efek yang kayak jurusnya dan lain-lain itu nyata banget di anime, bagus banget. Hormat sama Mappa. Dan Kimetsu tuh menggabungkan 3D, semi 3D dan 2D kan. Iya, yang jurusnya kan airnya kan gitu kan. Kayak, bagus banget. Tapi Jujutsu aku nggak sanggup. Aku cuma ngulang yang Zero berkali-kali. Oh, yang Yuta. Karena yang selanjutnya berat banget. Yuta, si Rika. Daisuke. Sama lagi suaranya Marika. Yuta. Oke. Yuta-kun. Kalau kalian barusan merem kalian dengerin itu kalian ngebayangin sebelah kalian tuh dari Rika, bayangin gak sih? Aku bisa satu lagi. Apa? Cici haha ica-ica. Anjir. Anya cana wak-wak. Anjir sama lo. Jadi. Wak-wak. Oh iya sama men. Pondo. Oke kita lanjut. Anime. Terakhir. CJW ini kan sering banget fansign. Enggak. Langsung ditolak. Banyak orang yang pernah bilang kalau Cici itu menang karena ada apanya, bukan karena apa adanya kan. Padahal sebenarnya kan ada juga kalah-kalahnya kan. Banyak. Itu tidak perlu dielaborasi, seperti ceritanya cukup sampai di situ karena kalian juga sudah tahu nih beliau ini di sini tadi perjuangannya panjang sampai titik ini. Ya banyak lah kalahnya. Lebih banyak kalahnya. Kayak 20 kali. 30 kali. Wow. 20 kali kalah kayaknya. Lebih. Keren sih, Ci. Konsistensinya keren. Udah tobat. Fansign-nya udah. Astagfirullah. Kemarin Rise nggak ikut? Ikut, tapi kan itu maksudnya bukan beli album yang banyak-banyak kan. Oh iya. Itu kan emang acara, maksudnya. Iya. Aku tadinya mau yang beli yang A nggak dapet. Akhirnya aku bikin video kan. Oh. Emang ada bikin video gitu. Bukan kayak beli bundling gitu enggak. Bundlingnya cuma satu. Ya alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Puji Tuhan, haleluya. Sebut semua. Yes. Oke, Cicil. Kita main game. Mau dong. Mau. Please mau. Please mau. Ini menentukan. Tapi nggak boleh nyontek tapi boleh. Ini kita main game. Kita akan main game. Namanya This or That. Jadi aku akan. Berapa harga lipstick? Kalau digetok ke kepala sakit nggak? Saya yang takut mukulinnya. Kenapa? Kita akan main game namanya This or That. Di satu pertanyaan ini akan ada 2 pilihan. Cici jawab aja. 3, 2, 1, jawab cepat. Oke. Yang pertama. Nyanyi tanpa instrumen atau nyanyi sambil main instrumen? 3, 2, 1. Nyanyi tanpa instrumen. Oke. Tadi ya, nyanyi tanpa instrumen. Yang kedua. Enak. K-pop. Ballad song atau upbeat song? Upbeat. 3. Cepat sekali ya. Aku nggak suka ballad. Upbeat berarti. Karena NCT 127 banyak lagunya jedor. Enggak sih, tapi emang semua ballad aku basically nggak terlalu suka. Oke. Upbeat berarti ya. Lebih suka upbeat. Tapi adalah beberapa ballad yang aku suka. Dan nggak semua lagu upbeat aku suka. Balance. Meskipun lebih banyak upbeatnya. Ya, aku lebih suka EDM. Oh, makanya Anda cocok di SM dan YG. Flying in my dreams right now. Selanjutnya. House sih, ya. Ini. Girl group atau boy group? Tergantung ya, kalau nonton girl group gue biasa nangis sih. Boy group enggak.
Girl group bisa nangis. Boy group nangisnya cuma tadi pas Nayana. Ya, tergantung. Girl group atau boy group selanjutnya. Keluar lagi di Yeri. Light stick atau photocard? Light stick. Lebih berguna. Fair. Kalau mati lampu. Betul. Orang mau pakai senter dia pakai light stick. Aku punya 15. Ini dia. Ini dia. NCT atau Seventeen? Atau nggak bisa, karena semua grup yang aku ikutin itu ada alasannya. Betul. Mereka menyelamatkan hidup aku dengan cara mereka masing-masing. Itu dia. Itu jawabannya. Bagus lagi, jawabannya keren. One last question untuk Jennifer Wirawan. I'll be fine. Atau setelah kau tiada? I'll be fine. Aku nggak suka setelah kau tiada, tau? Oh, nggak suka? Nggak. Kenapa? Barat. Oke, itu dia jawabannya, sangat simpel, padat, jelas. Tapi ada orang suka. Ringkas. Oh iya. Karena orang Indonesia banyak banget suka lagu galau. Banyak lagu galau. Makanya kan galau. Setelah kau tiada nyambung kan. Ya. Beda banget sama dia. Dia di tiap hari nyanyiin lagu galau mulu. Mahalin nih. Iya memang. Itu apa yang kamu nyanyiin terus ulang-ulang? Hah? Oh, Anggi Marito. Gue sampai kayak, udah gak? Nanti kalau teman-teman saya itu ada jadwal kesini lagi, saya yakin Aurelia di belakang sana akan sangat bahagia. Salam untuk Lini dan Anggi. Tapi tepuk tangan dulu untuk Jennifer Wirawan. Terlihat ya yang mana ekstrovert, yang mana introvert sekali di podcast kali ini. Coba ekstrovert aku berapa? 75%. 98. Hah? 98%? Ya. Energi saya yang cuma 69% introvert ini tidak bisa relate. Tapi Cijewe. Ya. Aku punya hadiah untuk Cijewe. Chamber Talks dan Lenis Teras mau mengucapkan terima kasih. Sebentar, Ci, belum beres. Mau mengucapkan terima kasih. Gue mau kamsahamnida. Ini mah sudah datang ke sini. nama kamsahamnida, 영광입니다. Nah, ini silakan. Itu dibaca dulu. Ada ucapannya. Bukan dari Marti tapi enggak apa-apa. Kamu tidak akan pernah bisa mengontrol omongan orang lain, namun kamu bisa mengontrol diri kamu sendiri. Dia baca itu sambil kebalik loh. Sumpah dibaca kebalik beneran. Makasih ya. Anda kalau misalnya ini cocok jadi guru anak kecil kan baca di depan kan? Kan pernah. Iya, makanya cocok. Tapi gitulah, Cijewe terima kasih banyak untuk waktunya. Terima kasih. Setelah ini mungkin bisa dilanjut lagi obrolannya yang ini beneran bisa sampai subuh sepertinya. Kalau tidak ingat beliau harus kembali ke rutinitas. Tapi begitulah, cek semua karya-karya JW di semua streaming platform dan juga di YouTube juga ada. Ada. Cici Instagramnya di @JW2213. Itu dia, JW2213 yang sudah dipakai sejak SMP nama itu ya. Dan segitu dulu untuk episode kali ini. Kalau kalian suka, like, comment, share, subscribe. Dan jangan lupa di komen cerita-cerita, siapa tahu ada cerita dari JW2213 atau Cijewe yang relate sama kalian. Dan kalau misalnya kalian ada grup yang kalian stand atau ada bias kalian, boleh dong cerita-cerita di bawah. Siapa tahu sama beliau. Ya begitulah. Dan Cijewe, terima kasih, sampai jumpa. See you guys on the next episode. Peace!